Pada tahun 1492, Christophorus Columbus, seorang pelaut asal Italia, mulai menjelajahi samudera. Pelayarannya itu disponsori oleh Ratu Spanyol, Ratu Isabella, setelah proposalnya ditolak oleh Portugis dan Inggris. Columbus berangkat pada bulan Agustus tahun itu dan tiba di sebuah benua pada bulan Oktober. Benua itulah yang kemudian dikenal sebagai benua Amerika. Akan tetapi, benua tersebut bukanlah tujuan utama dari Columbus. Hembusan angin membawa kapalnya tersesat ke benua Amerika. Penemuan benua tersebut menjadi tonggak penjajahan bangsa Spanyol di Amerika. 5 tahun kemudian, Vasco da Gama, seorang Portugis, mengikuti jejak Columbus. Dengan 4 kapal dan 170 armada, ia berangkat dari Lisboa. Kapalnya berlayar mengelilingi pantai timur benua Afrika. Kapalnya berlabuh di selatan benua itu, di sebuah tanjung yang kemudian diberi nama sebagai Tanjung Harapan. Benua itu juga bukan tujuan utamanya. Ia meneruskan pelayaran ke timur hingga pada tahun 1498 armadanya sampai ke pantai timur India. Anak benua India adalah tujuan pelayaran Vasco da Gama. Namun, ia tak puas dengan pencapaian itu. Beberapa tahun kemudian, bangsa Portugis kembali menjelajah jauh ke timur hingga sampai ke Kepulauan Maluku. Bangsa Eropa lain diam-diam mencuri informasi tentang dunia timur yang penuh misteri. Seabad kemudian, barulah bangsa Belanda melakukan penjelajahan. Cornelis de Houtman berangkat pada tahun 1595 dari Lisboa. Ia berlabuh ke negeri Banten pada tahun 1596. Bangsa Eropa yang paling akhir menjelajah dunia timur adalah Inggris. Pada tahun 1591, Sir James Lancaster berangkat dari Inggris menuju dunia timur. Lancaster berlabuh di beberapa tempat seperti di Zanzibar dan Pulau Penang pada tahun 1592. Ia kemudian meneruskan pelayarannya beberapa tahun kemudian hingga mencapai Sumatera dan Banten pada tahun 1602. Tentu menjadi pertanyaan yang sangat menarik, mengapa bangsa Barat sangat antusias mencari dunia timur, bahkan dengan menghabiskan dana yang sangat besar, dan mengapa pula penjelajahan itu baru dimulai pada akhir abad ke-15 Masehi, padahal mereka bisa berlayar jauh sebelum itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita simak tayangan video berikut ini. Benua Eropa adalah wilayah dengan 4 musim. Masyarakat di sana telah menyesuaikan diri dengan iklim tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut sejarawan Wycliffe, ketika menjelang musim dingin, semua tanaman pangan sudah selesai dipanen dan disimpan untuk persediaan makanan. Begitu pula dengan hewan ternak. Orang Eropa menyembelih sebagian besar hewan ternak mereka dan kemudian mengawetkan dagingnya untuk persediaan musim dingin. Untuk mengawetkan makanan tersebut, mereka memerlukan ramuan yang tidak tumbuh di Eropa. Ramuan itu hanya tumbuh di dunia timur, yakni rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis. Selain itu, mereka juga memerlukan rempah-rempah sebagai bahan pengobatan. Sebelum abad ke-15, bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari perdagangan melalui jalur sutra. Para pedagang Arab dan Persia menyuplai komoditas rempah bagi bangsa Eropa selama berabad-abad. Rempah yang berasal dari kepulauan Asia Tenggara dibawa oleh pedagang Arab dan Persia menuju pelabuhan yang ada di India, Persia, Cina, dan Semenanjung Arab. Selanjutnya, rempah-rempah tersebut dibawa ke Eropa dengan transportasi darat melalui jalur sutra yang membentang dari Cina, Asia Tengah hingga ke Anatolia. Namun, pada pertengahan abad ke-15, skema perdagangan tersebut berhenti akibat peristiwa politik yang sangat penting.
Mehmed II atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah Kaisar Turki Utsmani yang naik tahta pada tahun 1444. Di dunia Islam, beliau adalah sosok yang terkenal dan dianggap sebagai salah satu pahlawan besar sepanjang sejarah Islam. Ia memiliki prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah penaklukan Konstantinopel yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Pada 29 Mei tahun 1453, Mehmed sang penakluk berhasil menduduki ibu kota kekaisaran tersebut dan mengganti namanya menjadi Istanbul. Tidak sampai di sana, selama pemerintahannya, Mehmed juga berambisi memperluas kekuasaannya di benua Eropa. Akan tetapi, Turki Utsmani dihadapkan dengan lawan yang cukup berat. Kerajaan-kerajaan di Eropa tidak mudah dihadapi oleh Turki Utsmani. Oleh sebab itu, Mehmed II melancarkan taktik lain, yaitu memblokade jalur sutra, satu-satunya jalur perdagangan rempah ke Eropa. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak Eropa karena mereka sangat membutuhkan rempah. Ketiadaan rempah dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kerajaan-kerajaan Eropa kemudian mencari informasi tentang asal-usul tanaman rempah melalui catatan dan informasi pedagang Arab dan Persia. Setelah diketahui asalnya dari India dan kepulauan di timur India, bangsa Eropa kemudian mencari alternatif jalur perniagaan baru. Salah satunya adalah melalui jalur pelayaran laut. Eropa yang saat itu telah memasuki zaman pencerahan atau Renaissance memiliki teknologi pelayaran dan navigasi yang cukup mumpuni untuk menjelajahi samudera. Sekitar 40 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, pelayaran demi pelayaran dilakukan ke timur, hingga bangsa Eropa berhasil menemukan wilayah asal tanaman rempah dan membuka jalur perdagangan baru melalui lautan. Namun, bangsa Eropa tidak hanya datang untuk berdagang. Dengan liciknya, mereka saling bersaing, memonopoli perdagangan, mengeksploitasi alam dan penduduk di wilayah yang mereka datangi, menyebarkan keyakinan, serta menekan penguasa lokal dengan senjata dan militer yang dimilikinya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yang awalnya hanya untuk berdagang berubah menjadi bentuk penjajahan. Dan siapa sangka penaklukan oleh Turki Utsmani turun menjadi salah satu penyebabnya. Andai saja jalur sutra tidak diblokade oleh pihak Turki, apakah penjelajahan dan penjajahan Barat ke Nusantara akan terjadi? Bagaimana menurutmu?